Kemudian yang keempat, jihad melawan tokoh-tokoh yang zalim dan ahlul bidah. Dan ini yang melakukannya yaitu ulul amri. Ulul amri. Enggak bisa setiap orang. Ada tokoh ahlul bidah yang menyesatkan kaum muslimin, yang memusuhi dakwah sunnah, bahkan keluar kalimat-kalimat yang membenci, bahkan kadang-kadang keluar kalimat-kalimat yang kufur. Maka bagaimana? Ya ulul amri, disampaikan kepada ulul amri, disampaikan kepada ulul amri. Artinya ulama yang faham tentang Islam ini menjelaskan kepada mereka, ulama yang faham. Dan nggak bisa langsung dikatakan orang itu kafir atau yang lain, tidak boleh. Yang berhak mengatakan demikian siapa? Yang berhak mengatakan demikian adalah para ulama yang faham. Jadi jihad ini dengan tangan apabila sanggup, kemudian dengan lisan, kemudian dengan hati. Jadi akhwan fiddin, azakumullah, kadang-kadang orang salah paham tentang perkataan Imam Ibnu Qayyim ini tentang orang-orang yang zalim dan juga tokoh-tokoh pelaku bid'ah dan kemungkaran. Ini yang kita laporkan kepada ulul amri yang menjelaskan, atau ulama yang paham tentang sunnah, dia yang menjelaskan. Enggak setiap orang melakukan demikian. Yang ada nanti pertumpahan darah. Ini tidak dibenarkan menurut syariat Islam. Jadi ini harus dengan adil, harus dengan hikmah. Dan akhwan fiddin, azakumullah, hatta dalam amar ma'ruf nahi mungkar ini pun harus ada keterangannya, harus ada kaidahnya, dawabitnya, ada syarat-syaratnya, ada ketentuannya. Amar ma'ruf nahi mungkar seperti kita menasihati tokoh-tokoh yang berbuat zalim atau kemungkaran atau tokoh al-bid'ah. Ini dalam menyampaikan kita harus ikhlas karena Allah, harus dengan ilmu, harus dengan lemah lembut, dengan rifq, kemudian sabar dalam menyampaikannya. Seperti itu. Tujuan kita bukan bagaimana yang penting kita tahu bahwa dia tokoh al-bid'ah, kita sebut dia mubtadi, bukan. Tapi bagaimana supaya dia kembali kepada Islam. Ingat, dakwah kita, dakwah Ahlussunnah, yaitu ikhrajun nas minadh-dhulumati ilan nur. Tujuan dakwah Ahlussunnah mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Bukan mengkafirkan orang, membid'ahkan orang, tapi bagaimana mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Dan ini memerlukan perjuangan agar mereka kembali ke jalan yang hak. Didoakan mereka, didakwahkan mereka supaya mereka kembali. Dan ini perlu kepada kesabaran. Bukan sekedar ini ahlul bid'ah, ini tokoh ahlul bid'ah, ini menyesatkan dan segala macam, bukan itu. Fulan kafir. Yang ada cuma tuduhan. Yang ada bagaimana kita mengajak mereka supaya mereka keluar dari kegelapan mereka kepada cahaya. Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ahlus sunnah a'lamun nasi bil haq wa arhamun nasi bil khalq wa arhamum bil khalq. Ahlus sunnah itu orang yang tahu tentang kebenaran, dan ahlus sunnah orang yang sayang kepada makhluk. Makanya ketika Syekhul Islam menghadapi tokoh ahlul bid'ah, Syekhul Islam mengatakan, kalau seandainya ucapan kalian semuanya, aku yang ucapkan, aku sudah kafir keluar dari Islam. Karena kalian juhal, kalian orang-orang bodoh. Itu Syekhul Islam. Ucapan mereka sudah kufur, tapi nggak dikafirkan. Karena apa? Karena kebodohan, karena kejahilan mereka tentang Islam. Jadi antum juga perhatikan, hatta para ulama, para dai, belum tentu mereka tahu juga tentang Islam yang benar, belum tentu. Kadang-kadang juga mereka menjadi ulama atau diletakkan sebagai jabatan ulama atau dai karena jabatan, tapi belum tentu mereka paham. Sama seperti kita di Indonesia juga gitu. Ya, Majelis Ulama Indonesia. Mereka bertanya kepada saya di antara majelis ulama itu, apa sih yang dimaksud dengan salaf itu apa? Mereka tidak tahu apa salaf itu. Ya, jelaskan yang dimaksud salaf itu begini. Jelaskan. Mereka tidak tahu apa salaf itu apa. Wahabi itu apa, mereka nggak tahu. Kadang-kadang mereka salah tuduh itu Wahabi. Ditanya Wahabi itu, saya nggak tahu Wahabi itu apa. Maka jelaskan kepada mereka dengan cara yang baik. Jelaskan agar mereka faham. Banyak yang mereka juga belum paham, banyak. Dan banyak ribuan kitab yang belum mereka sempat baca, belum dibaca oleh mereka.
Ribuan kita. Makanya dalam dakwah ini perlu kepada kesabaran dan memerlukan jihad, perjuangan.